Tahun 2021 akan segera berakhir. Apa yang paling menyenangkan di tahun 2021 versi kamu? Setelah akhirnya kita kembali bisa makan popcorn di dalam gedung bioskop, kita juga akhirnya sudah bisa nonton pertunjukan musik tidak lagi via Zoom, tapi juga akhirnya sudah bisa datang ke sebuah event offline. Dan itu menurut gue adalah sebuah progres dari pandemi ini ya. Selain itu 2021 ditutup dengan berakhirnya series Netflix yang paling dicintai sepanjang masa. En las últimas horas he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo. Money Heist. Selamat datang di Recommendation Review Film by Padapanik.com bersama saya Ari. Kenapa gue bilang Money Heist menjadi salah satu series yang favorit dan menjadi salah satu momentum penting di tengah berakhirnya di tahun 2021? Karena secara tidak langsung atau secara tidak sadar Money Heist menjadi salah satu series yang menemani kita menjelang ketika awal-awal Indonesia memasuki masa-masa pandemi di tahun 2020. Memang Money Heist sudah tayang sejak tahun 2017 di Netflix. Tapi kalau kita perdebatkan siapa yang duluan nonton dan siapa yang ketinggalan zaman, ya nggak akan ada habisnya. Jadi gue rasa tidak bisa dipungkiri kalau statistiknya atau jumlah penontonnya ketika pandemi dan orang-orang sudah tidak bisa lagi nonton bioskop, mereka akhirnya memilih Netflix dan sebagian besar memilih Netflix dan OTT lainnya tentunya. Dan mereka yang dulunya tidak terbiasa nonton di OTT akhirnya menonton Money Heist dan akhirnya masyarakat luas begitu hype-nya begitu kembali di tengah-tengah pandemi. Jadi itu juga bertepatan dengan rilisnya season 4 pada waktu itu 2020 ya. Dan di 2021 di mana di tengah hampir berakhirnya pandemi, angkanya semakin menurun dan akhirnya juga Money Heist juga ikut berakhir. Tapi gue berharap semoga benar-benar COVID benar-benar berakhir ya, karena dengar-dengar ada varian baru nih di Singapura ya. Semoga tidak sampai Indonesia. Money Heist adalah series asal Spanyol yang tayang di TV yang konon katanya ratingnya terus turun ketika season 1 dimulai di televisi. Ini sangat bertolak belakang karena ketika tayang hari ini di Netflix dan ditayangkan di seluruh dunia secara global, Money Heist malah menjadi salah satu ikon pop culture yang paling menarik atau yang paling ikonik ya. Mungkin akan terus diingat di 20-30 tahun ke depan. Bahkan menjadi ikon dari Spanyol itu sendiri. Dalam interview para cast, mereka mengungkapkan kalau ketika mereka keluar negeri, orang-orang menanyakan Spanyol tidak lagi hanya menanyakan soal Real Madrid atau Barcelona atau klub bola, tapi juga menanyakan tentang serial TV perencanaan perampokan yang fenomenal. Money Heist. Mari kita ulas 5 episode terakhirnya yang ditulis dengan sangat jenius. Setelah kematian Tokyo, para perampok harus masih berusaha untuk menyelesaikan misi dan berusaha untuk keluar hidup-hidup dari bank. Meskipun begitu, para tentara yang ada di dalam tersisa tinggal 3 orang saja, dengan keadaan 1 orang yang sekarat dan membutuhkan penanganan medis. Di luar bank, Profesor dan Alicia masih saja bertengkar dan tidak saling percaya. Lagi-lagi Money Heist memperingatkan para penonton kalau ini bukan hanya soal series perampokan. Ini bukan soal perampokan belaka atau perampokan bank biasa. Mereka melawan sistem suatu negara dengan mempermainkan logika dan psikologis dari pihak kepolisian, badan keamanan negara, bahkan sampai masyarakat sipil itu sendiri. Di season ini mereka lebih gila dengan mempermainkan negara-negara lain di luar Spanyol sebagai latar belakang dari series ini. Bisa dibilang 5 episode terakhir ini dieksekusi dengan sangat brilian dan di luar ekspektasi. Mari kita patahkan teori yang beredar dulu. Sekaligus kita patahkan teori-teori yang pernah kita buat di episode sebelumnya kalau kalian nonton ya. Tokyo sebagai pembaca narasi yang katanya akan digantikan setelah kematiannya ternyata tetap menjadi pembaca narasi sampai filmnya tamat. Money Heist tidak peduli dengan logika kalau pembaca narasi berarti mereka adalah pembaca yang ada hubungan dengan film atau si pembaca narasi sedang membaca sebuah catatan peninggalan dari seseorang. Narasi ya narasi aja gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan film. Ini sama saja dengan narator di teater. Kalau kalian sering nonton teater, ada seorang narator yang mungkin saja adalah pemeran utamanya juga, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini adalah bukan soal point of view, tapi memang pembaca narasi aja, memang tugasnya seperti itu dari awal. Jadi mereka tidak peduli dengan segala teori-teori dan logika-logika itu. Dan itu yang menurut gue menarik. Teori kalau semuanya akan mati, mungkin memang tidak akan bisa diterima oleh para fans dari Money Heist itu sendiri. Jadi
karena semuanya ingin menang. Geng perampok, semua orang mendukung geng perampok untuk menang. Jadi mau nggak mau si penulisnya harus memberikan fan service atau ekspektasi yang sesuai dengan para penonton, tapi tetap tidak ketemu atau di luar ekspektasi dari para penonton itu, di luar tebakan mereka. Secara mengejutkan, 2 karakter baru yang diprediksikan menjadi karakter kunci malah menjadi plot twist, teman-teman. Plot twist yang menarik tentunya. Sayangnya memang karena waktunya, karena tinggal 5 episode lagi ya, jadi penyelesaian konfliknya itu terkesan terburu-buru. Jadi padahal menurut gua porsinya harus lebih banyak lagi dibanding porsi drama percintaannya. Lagi-lagi Moneyheist masih berulang-ulang di situ ya, masih ngulang-ulang soal konflik drama percintaan yang dengan premis yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu penting ya. Ditambah lagi anehnya di sini Rio yang gue pikir bakal jadi dapat porsi drama yang lebih besar karena kematian Tokyo. Gue pikir dia bakal jadi akan yang mati selanjutnya atau dengan segala kelabilannya dia, dengan segala uncontrolnya dia. Ternyata malah lebih tenang, tiba-tiba sehat begitu saja, tenang begitu saja, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kembali normal ya. Sedangkan Denver yang menurut gue masalahnya tidak terlalu penting malah terlalu dibesar-besarkan, dan menurut gue malah kehadiran karakter Manila di sini tidak begitu berpengaruh banyak. Malah cuma menambah-nambah dramanya doang, menurut gue nggak penting ini. Monica juga di sini juga ya ketika dia menjadi korban dalam drama ini juga tidak begitu mempengaruhi dalam scene-nya secara garis besar ya. Itu yang menurut gua kenapa mereka nggak berfokus pada konflik baru antara si geng perampok versus duo dari masa lalu itu. Kenapa nggak difokuskan di situ aja, dibikin lama biar lebih seru lagi. Tapi ya itulah, sudah terjadilah sebuah pilihan, dan ya gua merasa aman-aman aja dan nyaman-nyaman aja dengan waktu yang begitu singkat, karena gua nggak mau kalau Manisnya nanti diperpanjang lebih panjang lagi dan ditambah lagi dan kasihkan dan akhirnya menjadi berapa puluh season. Gua takut dia jadi kayak One Piece ya teman-teman ya. Makanya dia harus selesai dengan menyenangkan dan memuaskan. Konsep logika yang diberikan oleh profesor ini sangat menarik teman-teman. Kalau kalian nonton vlog sebelumnya yang membahas tentang injeksi likuiditas dari Moneyheist, itu menurut gue sangat menarik sekali ya, bahwa dia bisa menangkap hal yang menarik ya, yang tidak banyak disadari oleh orang tentang hal yang dilakukan oleh profesor. Bahwa hal yang dilakukan profesor ini memang dia adalah seorang profesor yang sangat cerdas dan sangat jenius, maka hal yang dilakukan memang hal-hal yang tidak biasa dan hal-hal yang tidak receh. Di sini profesor memberikan konsep logika yang dipaparkan tentang emas sebagai simbol negara, menjelaskan logika berpikir yang menarik tentang bagaimana sebuah negara memamerkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, namun menjadi sesuatu yang superpower yang bisa menyelamatkan sebuah negara. Emas di sini dijadikan suatu komunikasi nonverbal yang menjelaskan keadaan suatu negara. Ini menarik banget teman-teman. Kalian bisa belajar lebih banyak lagi literasi lagi tentang nonverbal atau simbol atau semiotik dan sebagainya. Itu menarik banget. Bagaimana sesuatu yang tidak ada yang simbolik menjadi superpower menyelamatkan atau menjadi sebuah penjelasan tentang keadaan sebuah negara. Ini menarik banget. Moneyheist sekali lagi mengingatkan bahwa mereka tidak hanya tembak-tembakan atau perampokan yang dimenangkan, tapi juga jauh lebih daripada itu. Moneyheist mengajarkan bagaimana sistem itu dibuat, bagaimana sistem itu bisa dipermainkan, atau bahkan bagaimana sistem itu dihancurkan. Akhir yang menarik di mana keduanya yang tadinya adalah A versus B, di mana salah satu dari kedua belah pihak ini harus menang dan akhirnya berubah keadaan menjadi AB menang bersama atau AB kalah bersama. Jadi semuanya terpuaskan ketika semuanya dimenangkan, tidak ada yang dirugikan. Yang dirugikan hanya negara saja. Itu benar-benar tidak terduga ya, sebuah perubahan cerita yang sangat menarik, sebuah plot twist yang menarik. Meskipun sudah sejak awal kalau dijelaskan kalau Kolonel Tamayo di sini sebagai villain utamanya sudah di dalam keadaan mati kutu ya, namun ternyata lebih seru daripada itu teman-teman. Ending yang mengesankan dan memuaskan banyak pihak adalah ending yang paling tepat untuk sebuah serial. Oh, ini gue nonton ending ini benar-benar puas banget ya, benar-benar merasakan wah gila, ini harus gue tonton berkali-kali lagi dan harus gue ceritakan kepada banyak orang, karena ini gue udah jarang banget nonton film yang endingnya tuh memuaskan gitu. Ending yang mencengangkan sih banyak, atau ending yang diselesaikan terpaksa juga banyak ya. Ending yang menjengkelkan lebih banyak lagi ya, tapi ending yang memuaskan semua pihak dan memuaskan fans, memuaskan para kritikus film, mungkin memuaskan para
memuaskan Netflix, dan mungkin karena ratingnya naik dan sebagainya. Dan menurut gua ini adalah ending yang di tengah yang berhasil diambil dan berhasil dipilih menjadi sebuah ending yang sangat brilian dan sangat penting, teman-teman. Ending yang mengesankan dan memuaskan banyak pihak ini adalah, menurut gua, adalah ending yang paling tepat untuk mengakhiri sebuah series yang paling dicintai di masyarakat. Terima kasih Money Heist. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Geekommendation by padapanik.com.